Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi, haleluya, puji Tuhan. Senang kembali saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu atau kepada kita sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu selalu sejahtera atas pemeliharaan Tuhan atau dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu sanksi lagi akan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan, dikuatkan, dipulihkan oleh firman Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya akan berdoa dulu untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali kami boleh disegarkan dengan firman-Mu, boleh dipulihkan dengan kehendak-Mu, untuk boleh kami tetap hidup di dalam rencana-Mu yang penuh damai dan sejahtera. Pimpin kami Tuhan dengan kehendak Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu bicara hal menangis. Makna menangis bagi orang beriman. Makna menangis bagi orang beriman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menangis adalah kondisi hati yang paling mendalam atas seseorang yang mana dirinya mengalami satu nilai entah kesedihan, entah sukacita. Karena ada juga yang sukacita bisa menangis. Dan seringkali saudaraku, saya mendengar bahwa ada beberapa orang tua yang mengajar anaknya tidak boleh menangis, saudaraku. Ini satu pengajaran yang salah. Karena dianggap menangis itu satu hal yang lemah. Menangis itu cengeng katanya. Padahal menangis itu adalah satu nilai manusia yang paling humanis, yang paling mendalam untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Jadi menangis itu untuk kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Menangis bukan berarti tanda kekalahan, menangis bukan berarti tanda nilai-nilai kelemahan. Menangis adalah bertanda kita ada nilai kepekaan. Di dalam diri kita itu ada nilai empati, simpati, Bapak Ibu. Itu nilai menangis, Bapak Ibu. Jadi menangis itu, saudaraku, bukan satu hal yang mana yang mengherankan. Tidak, kalau Anda mau menangis, menangis saja. Iya kan, dalam arti mengekspresikan cinta kasihmu, mengekspresikan empatimu terhadap orang lain. Iya kan, jadi dilarang menangis itu justru yang kejam sekali kalau menurut saya. Janganlah mengajar anak-anak kita pada nilai-nilai kekejaman. Kalau mereka diajar tidak menangis, tidak pernah menangis dan tidak boleh menangis, mereka punya jiwa akan kejam, akan sadis, Bapak Ibu. Iya kan, makanya menangis ini perlu. Dan menangis itu adalah lumrah sebagai manusia yang mengekspresikan nilai yang paling mendalam. Bahkan di dalam firman Tuhan di Mazmur 56 ayat 8 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jadi Tuhan sendiri, Bapak Ibu, dalam hal menangis itu sangat memperhatikan umatnya yang menangis. Dan bahkan dikumpulkan air matanya di kirbatnya. Ini bertanda bahwa Tuhan sangat amat peduli, sangat amat sensitif dengan orang-orang yang menangis, saudaraku. Apalagi menangis ada maknanya. Asal jangan menangis air mata buaya, Bapak Ibu. Itu adalah menangis kepura-puraan, itu berdosa. Ya, saudaraku. Jadi penting, menangis itu adalah sangat mengekspresikan nilai hati kita yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, apakah Pak Pendeta masih suka menangis tatkala setua ini? Saudara, saya sering menangis, saudaraku. Saya sering menangis dalam hal ini. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Melihat nilai-nilai kesengsaraan orang lain. Saya menangis, Bapak Ibu. Nah, ini perlu. Bukan untuk dibuat-buat, tapi ada satu nilai sentuhan hati. Kalbu yang paling dalam. Kita lihat, saudaraku, menangis itu ada beberapa hal.
Pertama, menangis karena mengasihi. Menangis karena mengasihi. Kita lihat Lukas 19 ayat 41 sampai 49. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara, ternyata Tuhan Yesus sendiri di situ menangis. Dia menangisi Yerusalem yang menolak kemesiasannya, menolak Mesias sudah datang untuk menyelamatkan mereka, untuk mereka bertobat, saudaraku. Mengingat hukuman, mengingat kondisi tabur tuai, Tuhan menangisi kota Yerusalem dan beserta penduduknya, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi terhadap mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menangis rasa empati ini perlu. Menangis atas orang-orang yang jiwa-jiwanya bisa terhilang, ini perlu, Bapak Ibu. Menandakan bahwa kita punya hati peduli akan orang lain, menandakan bahwa kita mengasihi atas orang lain. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus adalah Mesias. Dari situlah kita mendatangkan kepedulian atas orang-orang lain di sekitar kita. Kita menangis bagi orang tua kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bawa dalam doa untuk mereka diselamatkan. Kita menangis untuk adik-adik kita atau kakak-kakak kita atau saudara kita. Kita boleh menangis dalam hal ini. Jangan kita memunculkan nilai egois, masa bodoh dengan mereka. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sendiri menangis Bapak Ibu untuk kota Yerusalem beserta penduduknya. Karena penduduk Yerusalem menolak Yesus sebagai Mesias dan mereka tidak mau bertobat Bapak Ibu. Makanya di kalimat yang pertama di ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu untuk kita. Bukan sebatas rindu, Dia menangis untuk kita agar kita tahu dalam damai sejahtera siapa kita boleh hidup. Seringkali kita merasa damai sejahtera kita karena uang, karena kedudukan, karena gelar, karena kepangkatan. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menangisi jiwa-jiwa. Kita pun harus demikian Bapak Ibu. Menangisi atau menangis karena mengasihi ini sangat penting. Pertanyaannya bagi setiap kita, seberapa dari antara kita menangis? Bahkan menangisi diri sendiri yang tidak mau bertobat. Ini perlu, sangat perlu. Engkau tidak mengasihi dirimu, saudaraku. Mengingat tanpa pertobatan tidak ada sorga. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lihat hatimu yang paling mendalam. Adakah engkau peduli atas dirimu dan atas orang lain? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Orang Kristen Bapak Ibu dilatih sama Tuhan, tidak boleh kejam. Makanya hatinya selalu terbuka bagi kehendak Tuhan. Hatinya untuk selalu siap ditegur, diajar oleh firman Tuhan. Memiliki kepekaan hati yang sensitif, dalam artian yang mempunyai rasa empati, yang hati yang begitu luar biasa menangisi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak, itu satu hati yang sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu. Memang hidup ini sudah kejam.
Hidup ini, saudaraku, kasih sudah hampir-hampir hilang di antara sesama. Mereka saling tikam, mereka saling menyingkirkan, mereka saling membuat kekerasan. Jangan kejamkan hatimu. Menangislah bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Menangislah bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Menangisi karena mengasihi ini perlu, Bapak Ibu. Selalu melatih diri kita dengan sebaik-baiknya untuk kita tetap mempunyai rasa empati, rasa simpati atas orang lain. Menangislah di tengah orang menangis, tertawalah di tengah orang tertawa. Berarti menangis adalah satu hal yang tidak apa-apa. Dan menangis adalah satu nilai yang wajar. Jadi waktu kita mengajar anak kita, dilarang menangis itu salah, Bapak Ibu. Itu sama saja mengajar nilai-nilai kekejaman. Yang kedua, menangis karena menyadari. Menangis karena menyadari. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, menangis ini kalau kita menyadari ini sebuah perjuangan, menangislah kita, menangis. Menangis bukan mendatangkan keputusasaan, Bapak Ibu. Kalau kita tahu menangis itu kita menyadari bahwa ini sebuah perjuangan. Bahwa ini sebuah nilai penderitaan yang untuk menghasilkan satu nilai kesukacitaan. Menangis saja, Bapak Ibu. Jangan tahan-tahan. Ketimbang jiwamu sakit. Ketimbang jiwamu retak. Ketimbang jiwamu kecewa. Ketimbang jiwamu ada akar pahit. Menangis saja. Sebab kita tahu menangis ini pada akhirnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan keraskan hatimu. Teruskan perjuanganmu, walaupun kau meneteskan air mata. Menangis, Bapak Ibu. Sampai kapan, Pak Pendeta? Tuhan tidak pernah tidur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, jikalau ada seorang perempuan yang membuang bayi yang disusuinya, sekali-kali aku tidak pernah membuang engkau. Berarti Tuhan sendiri selalu sangat amat peduli dengan nilai-nilai yang mendatangkan satu nilai-nilai yang empati. Jadi jangan kita mengatakan Tuhan membiarkan kita. Sampai ada yang jemaat bicara sama saya, Pak Pendeta, air mata saya sudah kering. Berat penderitaan ini. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, jangan keringkan air matamu. Terus menangis. Saudara, barang tentu kita ini menyadari pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Menangis adalah satu nilai yang normal secara manusiawi. Bukan cengeng, Bapak Ibu. Dan bukan mendatangkan kelemahan. Menangis mendatangkan ketegaran, kekuatan. Bahkan kita punya nilai, tidak apa-apa hari ini kita bisa menangis. Nanti kita akan tertawa menghasilkan satu nilai hasil yang lebih luar biasa. Yang penting kita menangis menyadari. Lagi berjuang, Bapak Ibu. Lagi berjuang. Demi untuk nilai yang baik dan demi untuk nilai yang benar. Misalnya engkau disakiti oleh karena saudaramu. Ya kan, bukan karena untuk membenci. Menangislah untuk jiwa dia. Agar mereka juga dijamah oleh Yesus Kristus. Sehingga sebenarnya Tuhan sangat memperhatikan nilai-nilai itu, Bapak Ibu.
Sehingga Tuhan mudah jatuh hati kepada orang-orang yang lemah, yang hatinya hancur, tidak pernah dipandang hina. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi menangis karena kita menyadari akan menghasilkan nilai berkat di kemudian hari, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarin orang bilang kita cengeng, biarin kata orang kita ini lemah, tidak apa-apa. Di dalam kelemahanku, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin, saudaraku. Jadi mari kita latih di batin kita, agar di dalam diri kita ada satu nilai yang luar biasa. Yang ketiga, menangis karena menyesali. Menangis karena menyesali. Kejadian 27 ayat 36 sampai 38. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah ku angkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Anda tahu kisah Esau dengan Yakub? Esau, saudaraku, menyembarangkan hak kesulungannya. Dia tidak peduli akan hak kesulungannya, anak sulung. Dia tukar dengan semangkuk kacang merah kepada adiknya Yakub, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, Esau itu menangis karena menyesali. Nah, ini menangis yang tidak perlu. Ini menangis yang tidak perlu. Jikalau menangis ini tidak perlu, berarti engkau jangan sampai menyesal di belakang hari. Menyesal duluan, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan hal yang di depan. Akan ada sebab dan akibat. Esau berpikir hak kesulungannya bakal apa, Bapak Ibu? Sebentar lagi aku akan mati, dia tukar dengan kacang merah yang menurut Esau itu sedap, nikmat. Padahal itu akan menyengsarakan dia seumur hidup. Bukan hanya dia yang sengsara seumur hidup, tapi keturunannya. Hak kesulungan itu hebat, Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan itu luar biasa. Berkat anak sulung itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, seringkali juga dalam hal ini banyak orang Kristen menukar nilai-nilai keselamatannya dengan keduniawian, Bapak Ibu. Menukar imannya demi perkawinan, menukar imannya demi jabatan, menukar imannya demi uang, mamon. Ini tidak bisa. Nanti engkau akan menangis, menyesali sekencang, sekeras apapun engkau menangis, terlambat. Jangan sampai engkau menangis karena menyesali, Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan beri itu luar biasa. Itu hak kita. Iblis tahu dan iblis takut dalam hal itu. Kita ini anak Tuhan. Jadi bagi setiap kita, kalau menangis karena menyesali, Bapak Ibu, itu salah besar. Saudara, makanya di sini kita harus pikir sebab akibat. Ada tabur tuai, Bapak Ibu. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya seringkali, saudaraku, melihat banyak orang-orang menangis karena menyesali nilai-nilai hidupnya. Cuman di dalam hati saya mengatakan sayang sekali, semua udah terlambat. Karena waktu yang terbuang tidak pernah bisa balik lagi. Bahkan dia berandai-andai. Seandainya Pak Pendeta saya bisa berulang kembali hidup, saya ingin memperbaiki diri.
Saya bilang percuma, nggak ada gunanya Anda ngomong seperti itu. Sebab engkau sudah mengabaikan yang berharga, yang dari Tuhan, engkau melalaikan, bahkan membuang nilai-nilai itu. Saya bilang di tempat, saya bilang di depan, jangan sampai kita begitu Bapak Ibu. Menangis menyesali tidak ada gunanya. Sama juga bohong itu kalau bagi diri saya. Makanya saya banyak pikir panjang kalau ingin berbuat sesuatu. Karena bagi saya, saudaraku, saya sudah bikin satu nilai filosofi. Penyesalan tidak ada gunanya bagi diri saya. Jadi saya pikir panjang apabila ingin melangkah berbuat sesuatu. Apalagi ada unsur nilai negatif. Amin Bapak Ibu. Jadi menangis karena menyesali tidak perlu. Tidak perlulah. Itu buang-buang waktu, pada akhirnya juga percuma. Ya toh? Bagaimana Pak Pendeta dengan nilai pertobatan kita? Ya, itu terserah Anda. Tapi lebih bagus jangan berbuat hal yang tidak baik agar engkau tidak menyesal. Itu maksud saya. Sehingga kita benar-benar selalu minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus dalam setiap apa yang ingin kita lakukan dan ingin kita kerjakan. Sertakanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita menangis karena menyesali. Yang keempat Bapak Ibu, menangis karena menggumuli. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Yang keempat Bapak Ibu, menangis karena menggumuli. Hizkia Bapak Ibu kondisinya hampir mati. Dia sakit. Tetapi di situ dia menangis di hadapan Tuhan. Saudara, kalau orang yang berputus asa waktu sakit, dia tidak mau memandang lawan bicaranya. Biasanya begitu. Biasanya dia menghadap ke tembok atau pandangannya kosong. Di sini Hizkia pun kondisi seperti itu, karena dia hampir lagi mati Bapak Ibu, tapi dia menangis sungguh luar biasa. Ya, bisa kita gambarkan begitu luar biasa dia menangis supaya dia diperpanjang umurnya. Saudaraku, cepat sekali Tuhan menjawab Hizkia. Dan Tuhan langsung bicara kepada melalui nabi ini, saudaraku, supaya kondisinya bahwa Hizkia dipanjangkan umurnya. Dia diperpanjang 15 tahun lagi. Bahkan kerajaannya dipulihkan Bapak Ibu. Itu luar biasa. Menangis karena bergumul Bapak Ibu, ini penting. Seringkali kita bangga dengan kekerasan hati kita. Saya pantang menangis Pak, walaupun penderitaan saya berat. Saya bilang, kamu sok jagoan. Iya kan? Tidak bisa. Kalau engkau benar-benar menyadari, mengandalkan Tuhan, menangis, tidak apa-apa. Kalau engkau sedang sakit, untuk minta panjang umurmu, menangis, saudaraku.
Waktu saya kena serangan jantung, Bapak Ibu, saya masuk ruang ICU. Di situ saya menangis. Tuhan, panjangkan umurku, agar aku bisa lebih lagi melayani Tuhan dengan baik. Sekarang sudah berjalan hampir 14 tahun. Saya tidak di kateter, saya tidak dioperasi. Dapat mujizat, Bapak Ibu. Saya menangis, saya keluarkan air mata. Sampai akhirnya adik saya mengatakan, lu nggak pernah gue lihat nangis, sekarang lu menangis. Ya, saya bilang, saya ini menangis untuk mengetuk hati Tuhan, agar saya diperpanjang umur saya. Puji Tuhan, hari ini saya boleh panjang umur. Sebentar lagi saya akan masuk umur saya yang ke-60 di bulan tahun depan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin panjang umur karena sakitmu divonis dokter sebentar lagi mati, menangislah Bapak Ibu, menangis. Dan sekaligus bernasar di situ. Tuhan tidak pernah Bapak Ibu lupa akan nilai-nilai kebaikan kita, akan nilai-nilai kebenaran kita. Iya kan? Ini penting bagi setiap kita. Menangislah karena kita menggumuli. Dan terakhir, menangis karena menyangkali. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, ini menangis karena menyangkali. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi, Bapak Ibu. Dan ini dilakukan oleh Petrus. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Kalau ada ke Israel, ada gerejanya, gereja ayam berkokok. Ini terkenal, saudaraku, kisah ini. Terkenal pemberitaan firman Tuhan ini. Jadi, saudaraku, janganlah kita menyangkal Yesus. Seberat apapun engkau punya persoalan, seberat apapun engkau punya penderitaan, kalaupun engkau mau menangis, menangislah di dalam penderitaanmu, di dalam sengsaramu. Tuhan akan bertindak dengan secara adil. Bukan malah menangis, menyangkali Yesus, Bapak Ibu. Beruntunglah Petrus masih ada waktu untuk dia bertobat. Coba kalau tidak ada waktu untuk bertobat, tatkala waktu menyangkal terus mati, bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Dan kita akan menangis sepanjang masa di neraka. Jangan sampai terjadi atas kita. Saya rindu kita semuanya Bapak Ibu dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita dan beserta keturunan kita. Disitulah nilai-nilai saudaraku yang berharga dalam hal untuk kita lakukan. Jangan sampai kita menangis karena kita menyangkal Tuhan. Jadi kita mesti proporsional. Petrus menangis dengan sedih. Yang tadinya dia mengatakan, aku siap mati untuk Tuhan. Tetapi dia menyangkal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda mau menangis, menangislah dengan tepat guna. Bukan dengan sembarangan menangis. Ya, menangislah dengan hal-hal yang luar biasa, yang mana Tuhan sudah taruh di hatimu untuk melatih kepekaanmu,
untuk melatih empati dan simpatimu kepada orang lain dan kepada Tuhan. Anda berdoa menangis, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Waktu Anda memuji Tuhan menangis, tidak apa-apa. Jangan menangis menyangkali Dia. Tuhan juga menangis atas penyangkalan kita. Tuhan menangis atas jiwa-jiwa yang masuk ke neraka. Tuhan juga menangis Bapak Ibu. Tapi mau apa? Kalau memang seseorang tersebut yang menolak Yesus. Jadi saudaraku, kita mempunyai harus kondisi sehatlah jasmani dan sehat rohani. Amin. Demikianlah kondisi makna menangis bagi orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berdoa untuk kita. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau melatih kami untuk kami tetap memiliki kasih, memiliki kepedulian atas orang lain, memiliki kepekaan atas orang lain, agar diri kami tidak kejam, tidak sadis, agar diri kami tidak mau menyakiti hati sesama, karena kami tahu akan nilai-nilai sesama kami sebagaimana kami tahu akan nilai-nilai kasih sayang diri kami. Sebab firman-Mu jelas mengatakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan, terima kasih atas nilai-nilai yang Engkau berikan bagi setiap hati kami, yang untuk hati kami terjaga dengan baik. Karena dari hati kami itulah terpancar nilai-nilai kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kondisi jemaat-Mu yang ada. Aku menangis untuk mereka Tuhan, agar mereka Tuhan tolong, agar mereka Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.